فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Hada so'alun min akhina al-fadil Muhammad As-Sumali hafizahullahu ta'ala. Yaqulu fi su'alihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing di soal umri isnatan wa salasun. Azamtu ruju' ilal bilad wa abhasu amalan kai atazawwaj. Fama nasihatukum yahfadukumullah. Wa hal hadha min kufranin ni'mah ba'da an wafaqani Allahu azza wa jalla bimaji'i ilal Yaman. Fal jawabu musta'inan billah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakallah akhil karim Muhammad. Idza amkanaka an tatazawwaj fil Yaman ma'a muwasalati talaqil ilm 'inda ulama is-salafiyyin fabiha wa ni'mat. Lianna ni'mata talabil ilmi syar'i min a'zamin ni'am wa huwa min alamati iradatillah bi'abdihi khaira kama huwa ma'ruf min hadithi Muawiyah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Wal hadis muttafaqun alaih. Waqad qala rabbuna waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Wa fi riwayah inna afdalakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Wal hadis kilahuma akhrajahul Bukhari min hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hada yadullu 'alal khairiyah. Wa aidan hada sababun li tashili tariqi ilal jannah kama huwa ma'ruf min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wal hadits akhrajahu Muslim. Wa hada aidan min sabab ihtiramil malaikah kama jaa min hadits Safwan bin Asal al-Muradi radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridham bima yatlub. Wal hadis akhrajahul Imam Ahmad wa hasanahul Imamul Wadi'i rahimahullah fil Jami'is Shahih. Tayyib. Wa hadha ani minal khairiyat al-izdiyad fi al-ilmi syar'i bi khilafi al-izdiyad fid dunya kama jaa min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man humani la yashba'an man humun fil ilm la yashba' min wa man humun fid dunya la yashba' minha. Wal hadits akhrajahul Hakim fi Mustadrakih wal Baihaqi fi Syu'abil Iman wa sanaduhu sahih. Amma idza lam taqdir 'alal jama' baina zawaj wa baina muwasalati talabil ilmi fil Yaman walakin qad hasalta 'ala khairin katsir 'ala ulumin katsirah min khilali hadhihi sanawatil madidah fala ba'sa minar ruju' ila biladik lil amalil halal waz zawaj ma'a tatbiqil ilm wa fathid durus lil ikhwah fi biladika as-Somaliyah da'watan ilallahi azza wa jal wa tiba'an li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa betigha'an li ridwanillah wa wufuril ujur wal masubati wal khairiyah kama huwa ma'ruf min qaulillahi azza wa jal kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah wa qala jalla dzikruh qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin wa qala jalla dzikruh wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Qala al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala fa kullu man jama'a baina du'a'il ibad ila ma syara'ahu Allah wa amalan shaliha
wa huwa ta'diyatu ma faradahullahu alaih ma'ajtinabi ma harramah alaih wa kana minal muslimina dina la min ghairihim fala syai'a ahsanu minh wala awdahu min tariqatih wala aktsaru sawaban min amalih. Hadza kama fi tafsir Asy-Syaukani wa huwa Fathul Qadir. Wa da'i ila Allah lahu ajrun min ajli juhdihi fi nashril haqq wa ujurun 'azimah bittiba'in nas da'watah. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal itsm mithlu asami man tabi'ah la yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Wal hadits ma'ruf akhrajahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wala syakka annana la naqdir ala syukrillahi azza wa jalla ala jami'i ni'amihi kama yanbaghi. Naam, man yastati'u an yashkurallahu ta'ala kama yanbaghi, walakin idza salakna hadhihi turuq al khairiyah al musaddadah al mubarakah famujarradur ruju'i ilal bilad lidzalikal udhr la yusamma kufran ni'mah insyaallah ta'ala. Wala tansa an tastamir fi muwasalatil ulama liyakuna sulukuka aqrab ila rasyadi wassadat waliyakuna ilmuka fil izdiyad. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa min ajli tatmimin lil faidah lil ikhwah hunak aidan fi Indonesia ayastafidu min su'alik jazakallahu khairan fa anta min babi madza al-fatah li babil khair sa utarjim soalak wa hadzal jawab lil ikhwah insyaallah. Tayyib, jadi di sini ada pertanyaan dari saudara kita Muhammad As-Somali hafizahullah. Setelah salam, beliau mengatakan usia saya sekarang 32 tahun dan saya bertekad untuk pulang kembali ke tanah air, yaitu di Somalia. Dan saya akan mencari pekerjaan untuk kemudian saya menikah. Maka apakah nasihat Anda? Semoga Allah menjaga Anda. Dan apakah ini termasuk dari kufur nikmah setelah Allah memberi saya taufik untuk datang ke Yaman? Maka jawaban dengan memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakallah akhil karim Muhammad. Apabila memungkinkan bagi antum untuk menikah saja di Yaman sambil tetap melanjutkan mencari ilmu di sana di hadapan para ulama salafiyun, maka itu bagus sekali. Karena nikmah menuntut ilmu syar'i itu termasuk nikmat yang paling besar, dan ini termasuk alamat bahwasanya Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya itu. Sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah akan jadikan dia paham terhadap agama ini. Dan juga ini akan menjadi sebab khairiyah, yaitu menjadi orang yang terbaik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Orang yang terbaik dari di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam riwayat yang lain di Bukhari juga, "Inna afdalakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan ini juga menjadi sebab dimudahkan untuk berjalan ke surga. Sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu di dalamnya, Allah akan memudahkan untuknya dengan sebab amalannya tadi satu jalan ke surga. Dan juga ini akan menyebabkan para malaikat menghormati dia. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sufwan Ibnu Asal Al-Muradi radhiyallahu anhu,
yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilm ridham bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka untuk penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dicari oleh penuntut ilmu tadi. Hadis ini dihasankan oleh Al-Imamul Wadi'i rahimahullah dalam Al-Jami'us Shahih. Dan juga ini adalah tanda kebaikan, yaitu masih selalu merasa kurang di dalam menuntut ilmu. Berkebalikan dengan apa? Merasa kurang dalam masalah dunia. Sebagaimana di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anh, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manhumani la yashba'an, manhumun fil ilm la yashba'u min, wa manhumun fid dunya la yashba'u minha. Ada dua rasa tidak kenyang, yaitu apa? Manhuman, yaitu selalu berminat, tidak merasa kenyang. Ya, ada dua minat, ada dua perkara yang diminati yang tidak akan kenyang di situ pelakunya. Yang pertama adalah minat dalam masalah ilmu, dia tidak kenyang darinya. Dan minat dalam masalah dunia, dia tidak kenyang di dalam masalah itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan sanadnya sahih. Adapun jika antum tidak mampu untuk menggabungkan antara menikah dan melanjutkan menuntut ilmu di Yaman, sementara antum telah mendapatkan banyak ilmu dan banyak kebaikan di sela-sela tahun yang panjang ini, maka tidak mengapa untuk pulang ke negeri antum, yaitu di Somalia, mencari pekerjaan yang halal dan kemudian menikah sambil menerapkan ilmu yang telah dimiliki dan membuka pelajaran-pelajaran untuk ikhwah di sana dalam rangka dakwah ke jalan Allah Azza wa Jalla dan mengikuti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta mencari ridha Allah dan banyaknya pahala, mencari banyaknya ganjaran dan derajat yang terbaik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk kebaikan umat manusia. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, kalian mencegah dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman tentang Rasulnya, kepada Rasulnya, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Rasulullah, inilah jalanku, aku mengajak umat manusia ke jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu yang kuat, di atas keyakinan dan bayinat, keterangan-keterangan. Aku dan orang yang mengikutiku seperti itu. Dan maha suci Allah, dan sama sekali aku bukan termasuk dari kaum musyrikin. Juga Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak ke jalan Allah dan dia sendiri mengerjakan amal soleh dan dia mengatakan sesungguhnya dia termasuk dari kaum muslimin. Al-Imam Syaukani rahimahullah di dalam tafsir beliau dalam Fathul Qadir mengatakan, maka setiap orang yang menggabungkan antara dakwah, mengajak para hamba Allah menuju kepada apa yang Allah syariatkan, dan dia sendiri mengerjakan amal soleh, yaitu menunaikan apa yang Allah wajibkan kepadanya sambil menjauhi apa yang Allah haramkan terhadapnya, dan dia termasuk orang yang memegang agama Islam, bukan orang yang lain lagi, maka tidak ada yang lebih baik daripada dia, dan tidak ada yang lebih jelas jalannya daripada jalan dia, dan tidak ada yang lebih banyak pahalanya daripada amalan dia. Tayyib, inilah kata Imam Asy-Syaukani dalam tafsir tadi. Orang yang mengajak ke jalan Allah, dia memiliki pahala karena kerja keras dia di dalam menyebarkan kebenaran. Juga pahala-pahala yang besar karena orang-orang mengikuti dakwah dia. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anh, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada suatu petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikuti dia, tanpa yang demikian itu mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ah la yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada suatu kesesatan,
maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikuti dia, tanpa yang demikian itu mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma'ruf. Tiada keraguan bahwasanya kita tidak mampu untuk bersyukur pada Allah atas seluruh nikmat Dia sebagaimana mestinya. Ya, siapa yang mampu mensyukuri seluruh nikmat Allah sebagaimana mestinya? Akan tetapi, apabila kita telah menempuh jalan kebaikan ini, jalan terbaik, dan juga diluruskan dan diberkahi, maka sekedar rujuk, sekedar pulang ke tanah air karena uzur tadi, ini tidak dikatakan sebagai kufur nikmah insyaallah ta'ala. Tapi juga jangan lupa untuk terus berhubungan dengan para ulama agar jalan antum lebih dekat kepada kelurusan dan bimbingan, dan agar ilmu antum juga terus bertambah. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.